Engkau sendiri tempuh jalan salib, Getsemani, tiada jalan lain. Domba serah, gembala terdaya, Kau berkuasa, hati mendingin, dibuang tangan insan, diolok mulut insan. Wajahmu tagunan perkasa, ku cintamu kau kusangka. Ngapa kau sendiri tempuh salib, ucap kurnia dibenci orang, tak mengeluh tekanan berat. Putralah ditolak surga, air mata tak terbendung. Dengan sedih kau memandang, pernah janji kita bersama. Tuhan kasihku tak layak, akhirnya di kau jalan sendiri, di Golgota pikul semua dosa. Tangan terpaku, aku terjerat, tak daya lepas pelukannya. Kasih-Mu lah tak lupa, hati malah tinggalkanmu. Kau cintaku korban jiwamu, ku cintamu korban apa, besertamu tempuh jalan salib. Putus dunia kini terkubur, kau cintaku, ya ku cintamu, tak sadar lain ikut jejakmu. Hanyalah suap dunia, hanyalah berkat semu. Jalan salib yang tua ini, kekasih-Mu bersamamu. Hanyalah suap dunia, hanyalah berkat semu. Jalan salib yang tua ini, kekasih-Mu bersamamu. Shalom, selamat datang di Channel of Blessings.
Saudara-saudari coba tebak, nyanyian yang baru saja kita nyanyikan itu menceritakan kisah dari siapa? Lagu ini mengisahkan satu kisah dari seorang murid Tuhan yang bernama Petrus. Siapakah Petrus ini? Petrus adalah seorang murid Tuhan. Tuhan memanggil Petrus ketika dia sedang menjala ikan. Di dalam Matius pasal 4 ayat 19 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, yaitu Simon yang disebut Petrus dan juga Andreas, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, tetapi di dalam ayat berikutnya unik. Ayat 20 dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara-saudari, coba bayangkan, kalau misalkan ada seseorang yang tidak Anda kenal, berkata kepada Anda, "Mari ikutlah aku." Apakah Anda dengan mudahnya langsung meninggalkan segalanya dan mengikut orang itu? Allah kita adalah Allah Sang Maha Mulia. Dengan kemuliaannya, ketika Petrus berjumpa dengan Tuhan, maka secara otomatis dia langsung meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Betapa ajaib perjumpaan yang Petrus miliki dengan Tuhan untuk pertama kali. Mari kita lihat kisah Petrus lebih dalam lagi. Kita tahu bahwa Petrus adalah seorang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 17, ketika Tuhan naik ke atas gunung untuk bertransfigurasi, Petrus adalah salah satu murid yang diajak oleh Tuhan naik ke gunung itu. Bahkan kita lihat, ketika di atas gunung itu, Petrus menjadi orang yang paling vokal dan mempunyai inisiatif untuk membuat kemah. Dikatakan di pasal 17 ayat 4, kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tidak cuma itu. Di dalam Matius pasal 16, Petrus juga menjadi orang pertama yang memiliki wahyu bahwa Tuhan adalah Mesias. Bahkan Tuhan Yesus berbicara kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Dan di ayat berikutnya Tuhan berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kemudian kalau kita melihat Petrus ini adalah seorang murid Tuhan yang cukup lucu. Dia itu suka mencoba hal yang baru. Tetapi karena kekuatan alamiahnya itu, terkadang dia menjadi orang yang terlalu percaya diri. Kita lihat di dalam Matius pasal 14. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan di atas air, Petrus berkata, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Betapa Petrus ini adalah seorang yang mau merebut kesempatan, seorang yang oportunis. Dan Tuhan Yesus berkata, "Datanglah." Ketika Petrus turun, awalnya dia bisa. Tetapi karena ada angin mengombang-ambing, angin sepoi-sepoi, membuat Petrus menjadi khawatir. Dia terlalu percaya kepada alamiahnya, akhirnya tenggelam juga dia. Tetapi ketika dia tenggelam, Tuhan mengambil dia dari bawah ke atas. Coba saudara-saudari bayangkan, lebih mudah mana kita tarik orang dari atas ke bawah atau ngangkat orang dari bawah ke atas? Dari sini kita tahu bahwa tangan Tuhan ini benar-benar tangan Tuhan yang kuat banget. Dan karena itulah Petrus ini menjadi satu-satunya orang yang mendapatkan wahyu mengenai tangan Tuhan yang kuat. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dikatakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Hanya Petrus yang merasakan genggaman tangannya Tuhan ini benar-benar kuat banget. Benar-benar ini pasti menjadi satu pengalaman yang sangat berkesan bagi Petrus. Lalu ada lagi yang seru di Matius pasal 16. Ketika pertama kalinya dia menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati dan bangkit, Petrus menarik dia ke samping. Dan Petrus berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bayangkan Tuhan Yesus berbicara itu sama Anda. "Hei, enyahlah engkau iblis." Ya tentunya Tuhan bukan mengatai Petrus, tapi dia mengatai iblis yang ada di balik pembicaraannya Petrus ini. Ini menunjukkan bahwa Petrus adalah seorang yang benar-benar berani banget sama Tuhan. Sampai dia berani menarik Tuhan dan bilang kalau Tuhan itu salah. Wah, luar biasa Petrus ini. Dan di dalam Matius pasal 26 ayat 33, ketika di perjamuan malam yang terakhir sebelum Tuhan disalibkan, Petrus dengan bangga, dengan sombongnya dia berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak."
Wah, luar biasa Petrus ini. Tapi Yesus berkata di ayat berikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu di ayat berikutnya lagi Petrus bilang, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Wow. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu bahwa di ayat 69 sampai dengan ayat yang ke-75 di dalam pasal yang sama, Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Lalu pada saat itu dikatakan bahwa lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Wah, saudara-saudari bisa bayangkan betapa hancurnya perasaan Petrus pada saat itu. Dia pasti berasa, oh, aku adalah orang yang gagal. Akhirnya dia sedih, dia menangis. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan bangkit, Tuhan memberikan pesan melalui malaikat kepada murid-murid. Yaitu, kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 7. Kalimatnya seperti ini. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Saudara-saudari, apa yang unik di dalam ayat ini? Dikatakan bahwa katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Di sini Tuhan memberikan pesan melalui malaikat. Dengan spesial, dengan khusus Tuhan menyebut nama Petrus. Bahkan ketika Petrus telah menyangkal Tuhan, ketika Tuhan bangkit pun Tuhan masih mengingat Petrus dan Tuhan masih mengasihi Petrus. Saudara-saudari tahu, frase ini hanya ada di dalam kitab Markus. Dan kitab Markus ini ditulis didasari oleh ceritanya Petrus kepada Markus, sehingga Markus menulisnya menjadi sebuah kitab Injil, yaitu Injil Markus ini. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin frasa ini, kata ini tidak begitu penting bagi penulis-penulis Injil lainnya. Tetapi hal ini sangat berkesan bagi Petrus. Mungkin dia awalnya berkata, mungkin dia awalnya berpikir, saya adalah seorang yang gagal. Tuhan tidak mungkin lagi mengampuni saya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan bangkit, Tuhan masih mengingat Petrus dengan berkata, dan kepada Petrus. Secara spesial Tuhan menyebut nama Petrus. Tapi apa yang terjadi setelah kejadian ini? Di dalam Yohanes pasal 21 kita lihat Petrus gagal lagi. Saudara-saudari, di dalam Lukas pasal 24 ayat 49, ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid setelah dia bangkit, Tuhan Yesus berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Maksudnya kota ini adalah kota Yerusalem. Artinya Tuhan ingin mencurahkan rohnya, ingin mencurahkan roh kudus, supaya mereka bisa berkuasa dalam menjalankan ministry mereka di bumi sebagai saksi-saksi Tuhan, sebagai para rasul. Tetapi, sebelum mereka menerima kuasa ini, di dalam Yohanes pasal 21, tepatnya di dalam ayat 3, Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka, maksudnya kata murid-murid yang lain juga, dikatakan bahwa kami pergi juga dengan engkau. Mereka ini pergi menangkap ikan, itu bukan di Yerusalem, tetapi di Danau Tiberias. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin pada saat itu, Tuhan Yesus sudah tidak ada, lalu murid-murid mungkin mulai merasa lapar. Mereka kan telah meninggalkan pekerjaan lamanya, mereka tidak ada lagi penghasilan secara tetap. Mereka tidak ada lagi pekerjaan. Mungkin mereka mulai merasa lapar. Mereka merasa, wah persediaan makanan sudah habis, sehingga murid-murid ini kembali lagi pergi mau menangkap ikan. Dan mereka lupa sama perintah Tuhan Yesus. Dan hal ini diinisiasi oleh Petrus. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tetap memulihkan Petrus. Di dalam Yohanes pasal 21 kita melihat bahwa Tuhan memanggil Petrus sama seperti Tuhan memanggil Petrus ketika pertama kali Tuhan memanggil Petrus menjadi murid-muridnya, yaitu berkaitan dengan perkara menangkap ikan. Pada saat itu mereka sudah semalam-malaman mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan ikan. Dan pada saat itu Tuhan mengarahkan mereka untuk coba tebarkanlah jalamu ke kanan perahu. Nah, lalu mereka mendapatkan ikan begitu banyaknya. Lalu ketika ada seorang murid lain yang berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Wah, Petrus langsung pakai baju. Artinya dia benar-benar menghormati Tuhan. Wah, lalu sampai di darat, Tuhan sudah sediakan makanan. Ada ikan, ada roti. Lalu Tuhan kasih
murid-murid ini makan sarapan. Saudara-saudari bisa bayangin gimana perasaannya Petrus pada saat itu. Dia adalah orang yang menginisiasi untuk meninggalkan Yerusalem. Dan pada saat itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Wah, betapa hancurnya hati Petrus pada saat itu. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Petrus? Di sini Tuhan memulihkan kasih Petrus. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15, Tuhan 3 kali bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Tuhan menanyakan hal ini kepada Petrus. Hal ini benar-benar sangat berkesan bagi Petrus. Hal ini benar-benar memulihkan Petrus kembali kepada apa yang Tuhan inginkan atas diri Petrus. Dan di ayat 18 Tuhan berbicara mengenai bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudara-saudari, kita melihat bahwa sampai akhir hidupnya Petrus menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Kita tahu akhir hidupnya Petrus, sejarah gereja memberitahu kita bahwa Petrus mati martir disalib terbalik. Karena dia merasa tidak layak untuk disalib dengan posisi yang sama seperti Tuhannya. Saudara-saudari bisa bayangkan, apa kira-kira yang terjadi ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus lagi di Firdaus? Wah, tidak bisa dibayangkan. Pasti begitu indah karena Petrus telah mengakhiri hidupnya tetap taat dan setia kepada Tuhan, jadi hamba Tuhan yang baik dan setia sampai akhir hidupnya. Saudara-saudari, begitu pula dengan kehidupan kita hari ini. Mungkin kita adalah seorang yang sering gagal. Mungkin kita adalah orang yang seperti Petrus, sudah gagal, Tuhan pulihkan. Gagal lagi, bertobat. Gagal lagi, bertobat lagi. Gagal lagi, bertobat lagi. Saudara-saudari, gak masalah. Asalkan kita ada hati untuk berpaling kepada Tuhan. Asalkan kita ada hati untuk bertobat, mengaku dosa kita. Percayalah bahwa Tuhan kita setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan kita setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari setiap pelanggaran kita. Sehingga kita bisa dipulihkan, kasih kita kepada Tuhan bisa dipulihkan. Secara negatif kita ditanggulangi, tapi secara positif Tuhan juga memberikan kita suplaian. Sehingga kita bisa semakin mengasihi Dia, semakin taat kepadanya, semakin setia kepadanya. Inilah pengalaman Petrus yang bisa menjadi pengalaman kita hari ini. Semoga kita menjadi orang yang terus-menerus dipulihkan oleh Tuhan, terus berpaling kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, sehingga kita bisa diberkati dan pastinya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Engkau adalah Allah yang terus memulihkan aku. Walaupun aku sering gagal, tapi Engkau Allah yang terus memulihkan aku. Tuhan Yesus, dapatkan aku bisa menjadi seperti Petrus. Walaupun aku sering gagal, tapi aku mau terus berpaling kepadamu, terus dipulihkan oleh dirimu. Sehingga seumur hidupku, Kau bisa mendapati aku jadi hamba-Mu yang baik dan setia. Bahkan taat dan setia sampai akhir hayatku. Tuhan Yesus, dapatkanlah kehidupanku, aku damba menjadi saksi-Mu hari ini. Sehingga melalui aku, Kau juga bisa memberkati banyak orang, mendapatkan banyak orang hari ini bagi perluasan kerajaan-Mu, bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya di dalam nama-Mu yang mulia, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke Channel of Blessings.
Dan mohon doakan juga channel ini supaya bisa semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman keluarga dan kerabat Anda, sehingga semakin banyak orang yang dapat belajar dari teladan Petrus ini, sehingga Tuhan bisa mendapati lebih banyak orang lagi untuk taat dan setia sampai mati. Saudara-saudari, kalau saudara-saudari ada usulan untuk topik apa kira-kira yang ingin dibahas di dalam Channel of Blessings ini, saya membuka kesempatan saudara-saudari boleh tulis di komen di bawah. Sehingga kita sama-sama bisa belajar. Ya, saya tidak sempurna, saya juga masih belajar. Sehingga dengan mungkin pertanyaan atau topik yang teman-teman saudara-saudari usulkan, saya juga bisa kembali lagi untuk belajar dari Alkitab. Dengan adanya keberadaan channel ini juga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudari, juga bisa menjadi berkat bagi lebih banyak anak-anak Tuhan hari ini. Dan pastinya juga bisa membawa orang bisa diselamatkan, bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.